Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Setianingrum, NIM C1L019011 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu bisnis model kanvas, lalu ada kerangka bisnis model kanvas, manfaat bisnis model kanvas, dan contoh dari bisnis model kanvas yang telah saya buat. Jadi, pengertian bisnis model kanvas adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar lebih sederhana dan dapat digunakan oleh suatu organisasi atau wirausahawan untuk membaca, memahami, atau mendiskusikan konsep model bisnis dengan lebih sistematis dan terstruktur. Lalu apa sih manfaat bisnis model kanvas? Jadi, manfaat bisnis model kanvas ada 3. Yang pertama yaitu fokus. Nah, fokus yang dimaksud di sini adalah jadi kita dalam menjalankan suatu bisnis nantinya lebih fokus tentang apa sih yang mau kita jalankan. Kemudian yang kedua itu ada fleksibel. Arti fleksibel di sini adalah dapat dimodifikasi, namun tetap memberikan gambaran secara keseluruhan tentang model bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu transparan. Bagi pemilik bisnis atau pemilik usaha bisnis, ini dapat digunakan untuk menjelaskan visi atau misi kepada para karyawannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka bisnis model kanvas atau 9 elemen yang ada di bisnis model kanvas yang akan dipaparkan melalui tayangan PowerPoint berikut ini. 9 elemen yang wajib ada di bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen atau pelanggan akan memilih perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor. Value proposition membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan oleh para pelanggan jika memilih bisnis kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Contohnya, ketika kita sedang menjalankan bisnis kopi, kita bisa menjabarkan dengan jelas nilai bisnis seperti bisnis kopi kita bukan hanya menggunakan gula aren, tetapi juga menyediakan kopi dengan rasa buah. Kemudian yang kedua yaitu customer segment. Customer segment membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita nantinya. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Contoh lainnya yaitu ketika kita memulai bisnis kopi dengan harga 15.000 per cup. Kira-kira siapa segmen kita? Di mana pada umumnya kelas bawah akan lebih memilih kopi saset dan kelas atas akan lebih tertarik dengan brand terkenal. Jadi, customer segment di sini mencangkup penjual dan pembeli sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu customer relationship. Jadi, setelah tadi kita sudah menentukan value proposition dan customer segment, selanjutnya adalah memahami konsumen dan mendekati mereka. Di dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Jadi, customer relationship membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan para pelanggan. Cara mendekati konsumen juga ada banyak, baik secara personal, by phone, berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen, dan sebagainya. Kita harus terus menjalin hubungan baik dengan para pelanggan secara intens. Dengan begitu, pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Kemudian selanjutnya ada channel. Tadi di bagian customer relationship, kita sudah membahas cara PDKT dengan pelanggan atau konsumen, sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Kini saatnya kita benar-benar menemui dan berbicara dengan para pelanggan.
Atau bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan kita dengan para konsumen. Hal ini kita harus menentukan di mana meletakkan advertisement, apakah di billboard, atau di Instagram, atau di koran, atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya key activities. Key activities ini merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activities membahas kegiatan apa saja sih yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Kegiatan yang dimaksud berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Kemudian selanjutnya ada key research. Key research di sini adalah elemen yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Elemen ini harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan value proposition bisnis kita. Jenis sumber daya di sini mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Contoh sederhana key research adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Ini semua harus diperhatikan dengan baik saat kita membuat model bisnis, karena hal-hal inilah yang berdampak pada jangka panjang pada bisnis. Kemudian selanjutnya ada key partners. Bisnis yang baik itu tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Misalnya nih, kita membuka sebuah bakery, kita membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner kita dalam berbisnis agar kita bisa selalu menjaga kualitas roti yang kita jual. Kemudian selanjutnya ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Jadi, berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya? Lalu, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai? Atau berapa harga pemasaran produknya? Jadi, itu semua akan dibahas di cost structure. Kemudian, selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, misalnya hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Itu dia 9 elemen atau 9 building blocks yang harus ada di bisnis model Canvas. Selanjutnya, untuk bisnis model Canvas yang sudah saya buat, contohnya akan saya paparkan melalui PowerPoint berikut ini. Kemudian ini dia contoh bisnis model Canvas yang telah saya buat, yaitu tentang sale pisang Mbak Sinta. Di bisnis model Canvas ini sudah ada 9 elemen. Yang pertama yaitu elemen value proposition. Value proposition sale pisang Mbak Sinta yaitu yang pertama, sale pisang Mbak Sinta adalah produsen cemilan sale pisang. Yang kedua, sale pisang adalah cemilan sehat berbahan dasar pisang. Yang ketiga, sale pisang cocok dijadikan oleh-oleh. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Purwokerto. Kemudian selanjutnya ada customer segment. Segmen pelanggan yang menjadi target bisnis sale pisang Mbak Sinta yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan wisatawan lokal. Kemudian selanjutnya customer relationship. Jadi cara kita untuk mendekati konsumen agar mau membeli sale pisang Mbak Sinta yaitu dengan cara diskon atau potongan harga, lalu ada promo, kemudian promosi melalui media sosial, atau
menawarkan produk kepada konsumen secara langsung. Dengan begitu, pelanggan pasti tidak akan mudah berpaling ke bisnis yang lainnya, karena kita bisa menjalin hubungan yang dekat dengan konsumen. Kemudian selanjutnya ada channel. Jadi, tempat pertemuan kita dengan para pelanggan Sale Pisang Mbak Sinta yaitu di warung, toko pusat oleh-oleh, dan media sosial. Kemudian selanjutnya ada key activities. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa key activities itu membahas kegiatan yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Nah, key activities pada bisnis Sale Pisang Mbak Sinta yaitu yang pertama, membeli bahan baku sale pisang. Yang kedua, mengolah pisang menjadi produk sale pisang. Kemudian yang ketiga, menjual sale pisang ke warung atau pusat toko oleh-oleh. Kemudian selanjutnya ada key research. Key research itu kan membahas tentang sumber daya yang tepat, karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Nah, sama halnya dengan bisnis Sale Pisang Mbak Sinta. Membutuhkan aset lahan tani atau kebun pisang, kemudian alat-alat untuk mengolah sale pisang. Dengan aset-aset tersebut, maka aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada key partner. Bisnis Sale Pisang Mbak Sinta membutuhkan supplier petani pisang, pedagang pisang, kemudian pemilik warung, pemilik toko pusat oleh-oleh di kota Purwokerto. Dengan supplier-supplier tersebut, kita akan bisa selalu menjaga kualitas sale pisang Mbak Sinta yang kita jual. Kemudian selanjutnya ada cost struktur. Cost struktur merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Cost struktur bisnis Sale Pisang Mbak Sinta yaitu ada bahan baku, buah pisang, biaya selama proses pengolahan, gaji karyawan, biaya kemasan, dan biaya pemasaran. Kemudian selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, bisa dari hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Revenue stream dari bisnis Sale Pisang Mbak Sinta yaitu penjualan produk sale pisang dan kunjungan wisata ke tempat produksi sale pisang Mbak Sinta. Nah, itu dia 9 elemen yang ada di bisnis Sale Pisang Mbak Sinta. Demikian penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas. Tadi saya ulang sedikit bahwa bisnis model kanvas adalah alat untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan oleh organisasi atau wirausahawan. Kemudian manfaatnya tadi ada 3, yang pertama itu fokus, kemudian yang kedua ada fleksibel, dan yang ketiga ada transparan. Kemudian ada 9 elemen, dan yang terakhir ada contoh yang sudah saya buat yaitu tentang sale pisang Mbak Sinta. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.